sebenarnya setiap kita kan ada momen di mana kita perlu healing. Jadi the mindset udah switches over the time. Kalau lagi kerja ya kerja, holiday ya holiday. Dengan liburan kita bisa refresh. But did you ever receive the call from work during holiday? Of course, yes, of course. Welcome back, and we're still talking about the most interesting topic for the whole season. It's holiday. Now we're gonna talk about the most memorable and the most interesting and the most favorite place to visit. Start from you, Sana. Di mana? Actually, I love Japan. Okay. And I love Iceland. Iceland for its aurora. Very beautiful. But Japan punya special place in my heart. Which part of Japan? Okayama. Okayama. Very weird place to go. Pasti jarang banget ada yang ke sana. Cuman dulu aku pertama kali ke sana karena ikut program Genesis, Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth. I believe that's the kepanjangan dari Genesis. Jadi itu program dari pemerintah. Mereka pilih dari beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, kira-kira 20 anak per negara. Jadi waktu itu I was lucky enough to be chosen. Jadi di salah satu programnya, it's a 7-day trip, free, dibayarin sama pemerintah Jepang. My very first free trip, besides from my parents, obviously. Tapi it was very memorable, very good experience. Kenal sama banyak teman, aku jadi punya banyak teman baru dari Brunei Darussalam. Nice. And then itu trip yang 100% halal. So I really remember that time Japan really wants to show us that it's a very good place for us, Muslim country, to travel there. Because it's very halal, convenient. Jadi benar-benar friendly banget untuk teman-teman yang memang harus makan yang halal. Dan itu banyak dicap 100% halal gitu. Jadi very good for every one of us. Dan makanannya enak-enak. Waktu itu kita banyak makan ikan. Pasti. Makan, I love sushi. And then makan, sup, miso soup. I love miso soup. Every morning I have to take that for my breakfast. And yeah, it was a good trip. Okayama. People-nya juga very friendly. Menyenangkan ya di sana ya. And the weather is so friendly. Oh, very good. Okayama is called Sunshine Country. Oh. Yeah, in Japan. Jadi tergoda untuk berangkat juga. What about you, Pak Max? Ya, karena kita sebenarnya orang-orang Indo ini terinspirasi banyak film-film ya. Jadi dari kecil tuh memang saya tuh seneng banget film-film dari luar gitu ya. Ya sebenarnya kalau Jepang pasti ya. Tapi yang kedua itu saya suka banget film-film dari US. Jadi my dream adalah gue pengen banget nih ngerasain di negara di mana di syutingnya di sini nih gitu kan. Nah jadi saya 2013 itu pertama kali saya ke US tuh sangat berkesan banget buat saya. Dan saya benar-benar explore tuh. Kemana tuh Pak? Jadi pertama saya berangkat sampai ke New York, JFK. Kemudian ke Manhattan, ya kita explore di sana. Shopping masih Manhattan sih. Wah, jadi Times Square-nya kita tahu. Wah di sini nih tempat main film ini kan. Kita ke Fifth Avenue dan lain-lain tuh saya explore banget. Dan after that kita ke Philadelphia, terus lanjut ke Niagara Falls. Dan setelah itu saya nggak puas ya, jadi saya langsung terbang West. ke West. Wow, langsung ke San Francisco. Oke. Udah gitu di sana saya pengen tahu nih kan ada juga dulu film Bruce Lee ya. Dia mainnya tuh di Chinatown di SFO. Wah, saya nginep di sana. Persis hotel tempat syutingnya Bruce Lee. Wow. Jadi saya di sana, saya explore. Selama berapa hari saya di SFO, terus saya lanjut sewa mobil. Mobil, saya naik dari SFO lanjut ke Las Vegas. Wow. Wah itu keren banget. Asik Dan ini tips juga buat teman-teman. Jadi dulu mungkin orang harus punya license internasional. Iya, dan sesusah itu nggak sih kalau kita mau Jadi, sewa mobil? kalau sewa mobil di sana bro itu cuman kasih lisensi SIM A-nya kita aja. Yang biasa. Perlu dilegalisir sama orang sana? Nggak perlu. Dan sampai hari ini pun, terakhir saya 2017 sama juga saya cuman pakai SIM A, saya bisa drive sendiri di sana.
Dari SFO saya ke Vegas saya berapa hari sana, ya kita juga sama nih, wah ini tempat orang main judi ya kan, dan juga sana banyak aktor-aktor juga kan di Las Vegas, kita explore dan lanjut saya ke LA naik mobil juga. Oh, tapi nggak kena tilang ya? Hah? No tickets ya? Ya thanks God nggak kena tilang karena semua ikutin aturan. Walaupun 15 menit pertama adjustment sih, karena kan piringan beda kan. Jadi saya 5 orang lah kita explore berlima gitu kan, tapi ganti-gantian setir mobilnya. Dari LA kita ke San Diego dulu. Ke San Diego, baru kita lanjut ke New Orleans. New Orleans, ke sana kota jazz kan. Betul. Karena saya suka banget musik jazz, jadi saya explore di New Orleans seperti apa. After that, karena penerbangannya nggak ada dari New Orleans, kita pergi ke Houston. Nah, dari New Orleans itu, saya ke Houston itu naik bis malam. Wah, itu ceritanya seru deh tuh. Bis malam, jadi ternyata di Amri juga ada bis malam gitu kan. Betul. Jadi kita double deck, kita tidur di bis itu, sampailah kami di Houston. Ya di sana kita cuma belanja lah. After that kita balik ke Indo. Berapa hari tuh Pak? Total hampir 1 bulan. Wow, 1 bulan, completely for a whole month. Ya, tapi itu setengahnya free dari asuransi ya. Oh gitu. Setengahnya baru kita extend. Tuh saya penasaran nih bagaimana caranya Itu liburan yang gratis begitu tuh. Nanti saya mau tanya ke situ. Siap. Kalau Nicky Jumasan, what about you? For me, the memorable place is Kyoto. Kyoto? Yeah, it's bit strange for me because I am the person to want to find a new place for traveling, but Kyoto is only the exception. Okay. If I'm not mistaken, I visited Kyoto more than 20 or 30 Seriously? times. Okay. And I basically based in Tokyo, so it's a bit far from Tokyo. Yeah, from Kyoto and Tokyo to... Around 500 kilo. But recently I go to Kyoto by car from Tokyo. road trip. Yeah. Okay, what did you find from Kyoto? What's so special about Kyoto that you cannot find? A lot of the scenes, Since the first time I visited Kyoto was more than 35 years ago. 35 years ago. Group trip of my school. Okay. And at that time, Kyoto is just a place. It looks like just a old. But right now, I can find a new thing every time I visited Kyoto. Seriously? Yeah. Even for you? Yeah. The man from Japan? Yeah. You always find a new thing from Kyoto? Yeah. Wow, interesting. One reason is Kyoto is, as you know, the capital city. Mhm. More than thousands of years of history. Okay. Yeah, so that means there are a lot of things, not only the temple or shrine, but also the art and food, the way of living. Okay. All of the Kyoto is very interesting, still interesting for me. Wow, must be interesting for all of us. Oke, ini menarik banget karena saya dari beberapa kali traveling ke Jepang tuh emang Kyoto salah satu yang is still on my bucket list. Oh, oke. Karena for me, I have two special places to favorite vacation, to favorite holiday. The first in Indonesia, it's Mount Rinjani. It's in Lombok. You can see the sunrise and sunset from the same spot, and you can sleep apa ya istilahnya tidur di atas awan gitu kan. The weather, there's a Segara Lake. They said that if you went to Segara Lake, you will forget all of your problems in life. That was true. It was true. I really felt that way. And the second place, maybe because I love the mountains scene. There's a island in 40 minutes boat from Napoli. I went to Capri, and it was one of the best holiday, I think, because the scenes, the traditional buildings, the landmarks, even people thousands years ago from Roman Emperor, if they went for holiday, they went to Capri. Apa ya? Cuacanya, pemandangannya enak banget. Itu they said that better than Switzerland. Maybe I've never been in Switzerland before, but itu liburan-liburan yang menyenangkan yang sebenarnya bisa jadi
motivasi kita juga Yeah. nih live friends. Kalau kita ngebayangin liburan jadi kayak ada goalnya gitu kan. Why do I have to wake up early every morning? Because I want the best holiday. Agree. Right? Hmm. Nah, everyone has dreams to get that holiday, free holiday. Is it possible to get that dream? Sangat mungkin karena kita memberikan satu apa istilahnya ya, satu trigger di mana setiap orang itu bisa liburan gratis dan juga bisa meng-create dia punya income. Ya, jadi dia build income and then after dia achieve the target, dia bisa liburan gratis. Nah, ini memang salah satu yang menjadi trigger buat teman-teman di industri asuransi. Jadi mereka selalu bilang, ya kalau kita punya kesempatan liburan gratis, kenapa harus bayar? Beda nggak sih rasanya liburan gratis? Well, ada plus dan minusnya. Pasti Oke. kalau misalnya minusnya ya kita nggak bisa atur sesuai yang kita mau. Terus Iya. waktunya mungkin kita harus extend. Tapi of course, advantage-nya adalah pertama, biasa tuh visa diurusin. Right? Oh, Ya nggak? Correct me oke. if I'm wrong. Jadi visa tuh pasti selalu diurusin. Pasti lolos lah itu. Yes, pokoknya kayak terima jadi. Pokoknya kita tuh kalau ikut trip cuma perlu bawa badan, HP yang penting ada memori, ya kan? Dompet ada duit buat shopping. And then ya udah selesai, tinggal bawa diri aja gitu. Semua hotel, akomodasi, tempat yang kita mau pergi semuanya diurusin gitu, bener-bener all out. And usually perusahaan asuransi very royal kalau kasih trip. Oh, ini suka Bintang 5 ya. Tuh, terus makannya juga enak-enak. Jadi dikasih waktu buat shopping juga, ada free time-nya juga. Dan satu hal yang paling membedakan itu sama travel agent yang lainnya. Mungkin kan kita pikir ya, kita kan bisa bayar travel agent Betul. sendiri aja. Tapi the difference ketika kita lagi traveling bersama teman-teman sesama agent, kita tuh bisa dapetin vibe-nya. Jadi kayak kita suka berbagi apa ya, kayak pengalaman ya, kayak keren loh tahun lalu iya lo bisa dapet ini, bisa closing ini itu. Dan kayaknya di dunia asuransi itu salah satu environment yang very love to help and to share. Jadi mereka tuh sangat murah hati untuk kasih tahu, oh iya nih kalau mau misalnya mau closing ini tuh caranya gini. Jadi kayak nggak kayak apa ya, bukan kayak saling tutupan, gue nggak mau kasih tahu share gimana caranya closing atau gimana, malah justru kita saling semangatin, kayak kasih tahu gimana caranya kita bisa do better next year, gimana caranya kita bisa lakuin yang mungkin kita nggak bisa lakuin, orang lain bisa. Kita bisa ketemu senior juga, banyak senior yang datang kan, kayak keren banget. Biasa kan kita tahu mungkin dia MDRT, mungkin COT, Iya, mungkin TOT. betul. Jadi there's one time aku ikut MDRT trip, ketemu sama COT, TOT. TOT-nya bukan cuma 1 kali lagi, 3 kali, 4 kali kan. Higher class. Highest on the highest. Yeah, Dan highest of the ada yang highest. TOT for 30 years. 3.5 bio ya. Wah. Jadi For In a the year. 3.5 bio. Wow. Jadi 3 times than MDRT. Jadi MDRT kalau di bagian MDRT kan paling bawah. Standar lah. Itu aja udah tinggi buat kita kan. Itu udah Silver, jadi gold, platinum. exactly. Oh, nah TOT itu platinum ya. Platinum. Ke sana, Oke. I remember aku approach this one kayak grandpa looking. Jadi kelihatan kayak kakek, grandpa gitu. Oke. Tapi very semangat. Dia selalu orang pertama yang datang ke seminar MDRT di depan, paling pagi langsung udah nari-nari. Oh, Terus aku ajak kenalan, and aku tanya ada tips and trick gak? Terus di sana dia langsung kayak apa ya? Kayak ngomong sama cucunya gitu. Jadi kayak very welcoming, friendly banget, warm banget, dan kasih tahu ya you can do this. Terus nanti dia kasih tahu ini. Jadi sangat apa ya? Kayak family jadi jatuhnya. Jadi bukan kayak sesama Kompetitor Exactly, jadi yang bukan rival. saling apa gitu. Jadi what I get is that, jadi pertama semuanya diurusin, kedua kita juga bisa belajar biar next year-nya kita bisa do better. Seru banget ya, kebayang kalau kita liburan bareng sesama insurance agent yang sudah punya prestasi, dan mereka bener yang Shona bilang, memang spiritnya adalah semangat untuk membantu. Jadi ketemu positive vibes, udah gitu sharing knowledge, punya keluarga baru, dan di tempat yang menyenangkan, itu pasti akan menjadi pengalaman yang wow. dan itu bro, itu seluruh dunia loh. Iya. Gak cuma Indonesia. Jadi around the world, the best insurance in Semuanya kirim tuh Iya. MDRT-nya dari seluruh dunia.
Kalau di Indonesia di Benny Life gimana sih Pak? Saya mau liburan paling deket nih, pengen nih liburan nih. Oke. Mendung-mendung aja boleh deh. Mungkin siapa tahu bisa rasanya beda, Pak. We don't know. Ya oke. Jadi kalau di Benny Life kita pastinya kan ada stagingnya ya, ada apa? Kalau kita mau melangkah lebih jauh pasti kan ada tahap-tahapannya. Kita juga bisa berikan yang namanya short trip ya, mungkin tuh Asia ya. Jadi nggak terlalu dengan target yang besar. Kebetulan tahun depan kita ada trip ke Korea. Ntar dulu, utara atau selatan? Itu Korea Selatan Pak. Kalau utara nanti jadi perang di sana. Saya ke orang aja ke Korea harus tanya specifically North Korea or South Korea? South Korea. South Korea. Oke. Jadi dengan target yang short yang mungkin nggak terlalu besar ya. Kemudian nextnya kalau dia expand lagi dia bisa juga dapat trip ke Australia. Terus kalau Australia mungkin dia juga ada pilihan. Kalau memang dia mau pergi umroh kita pun kasih trip buat ke umroh. Jadi memang Benny Life khususnya kita memberikan kemudahan lah buat agen dan juga buat newcomer ya untuk dia bisa join dan bisa berangkat trip bersama-sama dari yang short sampai dengan yang long. Sedikit aja tipsnya karena kalau dijelasin dan elaborasi pasti panjang based on your experience and evidence. Gimana caranya sih kuncinya supaya bisa achieve target and that can get that privilege? Ya, I think kita ini kan berbisnis di asuransi ya, pasti identik dengan namanya penolakan. Tuh. Nah itu pastinya jiwa pertama ketika kita memutuskan mau jadi agen kita harus siap ditolak. Tapi jangan lupa di balik penolakan itu banyak reward yang bisa didapati. Ya kan, itu pertama mindsetnya harus berubah dulu. Motivasi mindsetnya. Ya, yang kedua ya dia doing business harus konsisten. Jadi kalau ada penolakan terus dilakukan sampai nantinya orang bisa percaya. Oh ya kamu the right person. Kamu orang yang tepat untuk saya bisa beli asuransi. Karena dia konsisten terus ya, loyal dengan satu industri asuransi yang sama. Memang perlu waktu, ya perlu waktu dan itu tentunya memang perlu konsisten. Nah yang ketiga, yang terakhir ya pastinya kita memang harus membidik orang-orang yang kita kenal dulu. Dari orang yang kita kenal, kita prospek, kita bisa closing, jadi confidence kita juga meningkat, sampai nanti kita masuk ke referral. Nah disitulah kita mulai beradaptasi ya dengan market yang notabene bersaing nih dengan kompetitor supaya kita memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan itu pastinya case size-nya akan meningkat. Dari target yang short bisa jadi long. Nah itu Pak. Itu dia. Bisa jadi tips buat kamu tuh live friends. Tadi Pak Max juga bilang yang pertama ya business insurance dekat sekali dengan penolakan. Kalau orang yang sudah mature, sudah punya keluarga, biasanya penolakan tutup mata, hajar bleh. Tapi kalau for young generation like you, how did you handle the rejection? Yeah. Well, anggap aja kayak rejection itu taking a vitamin. What do you mean? Wow. Kayak nggak enak kan makan vitamin kadang-kadang atau makan sayur, tapi you know it's actually good for you. Justru aku suka objection. Justru malah I love objections karena Why? I think when someone responds my message with objection, I know there is a reaction. Daripada mereka nggak ngapa-ngapain. I think it's much better to have objection than nothing. No reply is worse than objection. I believe that. Karena ketika orang punya objection, malah chance dia untuk mengerti, untuk mengambil sesuatu, untuk belajar sesuatu lebih tinggi. Jadi, my very first goal ketika aku masuk di insurance industry, my goal was not to be the first agent in Indonesia atau to become the most popular team or agency, tapi actually to share and educate people about insurance. Jadi apa sih, mungkin aku someone yang bisa dibilang insurance enthusiast gitu. Karena I believe insurance is very important for our country, for the people, for our future as well. Jadi I think objection is something that is really not matter sih. Malah justru aku mencari-cari objection itu. Kalau misalnya gue lagi ketemu sama orang, lu kasih gue pertanyaan dong, kayak what you don't like from insurance, what do you like from insurance, apa yang lu ragu dari asuransi. Justru aku pengen tahu itu supaya aku bisa belajar. Jadi ketika ada orang nanya lagi, aku bisa jawab itu gitu loh. Interesting. That give me a new perspective because that's what we call with commitment. Yeah, and whatever happens in the future, we go through that to achieve the goals, and at least we can learn something from that. Okay, as a closing statement, Nicky Jumasan,
Do you have anything to say to life friends? I think life insurance business is sometimes difficult, especially the agent. Yeah, right? We faced a lot of rejection every day. That capable agent like her faced the rejection every day, right? But it's sometimes heartbreaking for us. Yeah. But in life insurance industry, the real sales activity start from the rejection. Yeah, that means we have to sometimes educate customer, not only sell the product itself, but also the educate the life insurance, not only the product, but also the life insurance system or the life insurance system itself. Yeah, as you know, the Indonesia is not a life insurance country, right? Yeah. Still, most of the Indonesian people don't know the life insurance well. So our job is not only sell the life insurance product, but also we have to something like educate all over Indonesia. That we have to do, we can do it not only in the BNI Life, but also the whole industry. We will collaborate each other sometimes and spread the life insurance to all over Indonesia. Yeah. That's our final goal. Nah, Sonal sendiri gimana tuh caranya liburan gratis dengan menjadi agent? Gini, untuk kita yang suka traveling, pasti ada 1001 cara menuju Roma, right? Banyak cara untuk traveling, and I think one of the good opportunity option itu adalah menjadi agent. I think very good opportunity for everyone. Kalau kalian suka, especially buat yang suka bantu orang, interest in insurance industry and love to traveling, I think this is a great place for me personally. Karena personally aku suka 3 hal tersebut. Jadi that's why aku juga akhirnya ada di industri ini, dan ternyata ya aku udah commit to myself and I will do it in the industry maybe for the rest of my life. Seriously? Nggak A menutup lifetime kemungkinan commitment. aku mencoba hal yang lain. Tapi menjadi agen udah. asuransi, menjadi consultant insurance, menjadi insurance enthusiast, I think for the rest of my life I will do it gitu. Just because I know it's important for many people. Aku suka traveling, cuman aku juga sangat-sangat suka dengan ide di mana life insurance can actually change so many people's life gitu. Jadi I think here in the industry very good opportunity. Harus banyak yang ada di industri ini supaya masyarakat Indonesia juga jadi makin tahu tentang asuransi. Nggak bisa cuman kita yang sekarang masih kurang gitu. Dia harus makin banyak. Jadi I think it's a good opportunity, great opportunity. Jadi harus makin banyak nih orang-orang yang Betul. menyebar dan mengedukasi soal asuransi ini. Terakhir, Pak Max, gimana Pak? Hidup lagi capek-capeknya, kok yang bisa liburan gratis? Gimana caranya? Ya pastinya tadi sudah dipaparkan ya sama rekan kita. Jadi saya yakin setiap orang pasti mau yang gratis. Ya. Tapi gratis dengan mendapatkan uang. Nah ini yang penting. Jadi ketika kita liburan gratis pun kita juga punya uang buat belanja ya, buat shopping ataupun buat yang lainnya. Nah ada satu kesempatan yang kita selalu buka nih buat teman-teman yang mau join. Kita ada kesempatan buat menjadi agen asuransi khususnya di BNI Life. Teman-teman bisa nanti di link kita ya, itu di bit.ly/BNIL ya underscore AGC_rekrut. Mungkin link ini bisa digunakan untuk mencari tahu lebih lagi bagaimana sih menjadi agen asuransi yang bisa liburan gratis plus juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan unlimited. Mungkin itu Pak. Nice, thank you Pak Max. Semua orang pengen punya liburan yang menyenangkan. Apalagi sekarang udah mendekati akhir tahun, kita mau merayakan tahun baru, celebrate New Year's Eve, dari tempat-tempat yang menyenangkan, dari tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Dan ini ada kesempatan untuk bisa kita menikmati semua itu dengan cara gratis. Sekali lagi seperti yang Pak Max bilang, langsung aja kontak, hubungi, join, gabung sekarang, karena Anda bisa menyebarkan kebaikan dan menjadi berkat untuk banyak orang tentunya. Oke, kalau begitu, thank you so much Motoharu Nijima-san. Terima Thank you
udah meluangkan waktu. Can you speak in bahasa? Just terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Max, thank you. Thank you. Bapak Max Watt, JM Agency BNI Live. Thank you. Dan juga tentunya Atea Shona, seorang konsultan asuransi dan juga part of MDRT. Terima kasih, sukses, very inspiring, ngobrol sama orang muda, very young and very talented as an insurance consultant. Mudah-mudahan akan semakin banyak orang yang akan join dan juga teredukasi mengenai pentingnya asuransi. Last but not least, saya Bayu Oktara. Thank you for watching. Sampai jumpa.